Saudara, kalau ada Tuhan yang bisa mencelakakan umatnya, jangan percaya pada Tuhan itu. Karena Tuhan yang itu jahat. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, yang mati di atas kayu salib. Kasihnya begitu besar, begitu dalam, begitu luas, tidak terhitung. Mengasihi kita, bukan dari sekarang, tapi dari dulu. Kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Jika kita sudah angkat tangan, maka saatnya minta Tuhan turun tangan. Saudara, padahal kita sudah menghafal doa Bapa kami yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Tetapi, mengapa ada di antara kita, mungkin bukan Anda, masih ada yang tergesa-gesa pergi memborong segala yang ada di supermarket, termasuk toilet paper, ludes semuanya. Orang Indonesia mestinya gak takut masalah toilet paper habis ludes, karena biasanya kita pakai siram-siram. Waktu kita berdoa, kita katakan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Tetapi faktanya, apa yang terjadi? Yang kita saksikan adalah orang-orang berduyun-duyun muncul memborong semua kebutuhan makanan. Kejadian seperti ini mirip ketika orang-orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir. Mereka berebutan mana. Mereka simpan, ngambil sebanyak-banyaknya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya membusuk. Padahal Tuhan sudah memberitahu mereka, besok mananya itu masih ada. Kasihan sekali mereka yang kerja hari ini untuk dapat makanan hari ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan untuk besok, masih perlu dipikirkan. Sementara ada orang-orang di pihak lain menyimpan makanan sebanyak-banyaknya sampai ludes, sampai habis. Apakah orang percaya tidak bisa khawatir? Apakah orang percaya tidak boleh takut? Boleh saja. Bisa saja, tetapi kalau kekhawatiran yang berlebihan, ini justru dapat memacu terjadinya ketidaknyamanan dalam kehidupan ini. Ketakutan yang berlebihan juga bukan ciri khas orang percaya. Artinya apa? Artinya jangan kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai hidup kita. Tapi justru kita harus belajar dengan sekuat tenaga dan pertolongan Tuhan, supaya kita yang menguasai ketakutan itu. Zaman sekarang media sosial begitu canggih, memberikan informasi yang menyebabkan hidup kita penuh dengan ketakutan. Karena serba tahu kita. Pengalaman hidup setengah abad lebih saya ini menghadapi suasana yang hampir di seluruh dunia orang merasa panik. Jadi baru kali ini hingga harus membatalkan berbagai kegiatan dari tur, sekolah, konser, rapat, bakti sosial, bahkan kebaktian di gereja, saudara. Menyedihkan sekali suasana seperti ini, bukan? Tapi ini bukan mimpi. Ini fakta. Ini kenyataan. Saya mau permisi bertanya, apakah Tuhan tidak lagi mempedulikan kita? Mengapa Tuhan membiarkan kejadian ini terjadi? Apakah Tuhan tidak mengerti semuanya ini terjadi? Tapi ketika saya merenungkan semuanya ini, maka saya mendapatkan jawaban. Rupanya saatnya kita masing-masing mengoreksi diri. Kita bukan yang terbaik. Kita bukan yang terhebat. Kita butuh Tuhan yang menjaga, memelihara kita. Dan dalam kondisi seperti ini ternyata pengetahuan, jabatan, kekayaan bukan lagi segalanya. Apa gunanya engkau punya pendidikan, punya kekayaan, punya jabatan, jika kita untuk bernafas saja perlu ditutup dengan masker? Apa gunanya di rumah kita menumpuk bahan makanan sembako yang begitu banyak, tetapi terserang virus yang mengerikan itu? Untuk bersalaman saja harus disemprot dengan antiseptik.
harus mengurung diri 2 minggu. Di Taipei kemarin minggu masih ada kebaktian di gereja, namun bangkunya itu diatur jarak longgar kira-kira 1,5 meter. Ya, masih beruntung bisa kumpul bersama. Tapi tujuan Tuhan meminta supaya umatnya itu berkumpul memuji Tuhan adalah bersekutu, bersatu. Mau berapa lama lagi kejadian seperti begini? Semestinya kita harus bersyukur ketika kita gampang ke gereja, tidak ada halangan. Sekarang sudah menjadi begini, baru orang-orang mulai rindu. Kita rindu seperti Daud yang berdoa. Dia katakan, aku rindu diam di pelataran Tuhan, baik pagi, siang, maupun malam. Waktu tidak ada masalah, kita diberi kesempatan bertemu Tuhan atau berbakti, kita tidak mau datang, sibuk tak menentu. Sekarang waktunya harus istirahat. Kita mesti bersyukur kalau ada kesempatan. Lalu bagi mereka yang tidak menyelenggarakan kebaktian di gereja karena harus libur 2 atau 3 minggu, apakah ini yang namanya kurang beriman? Kurang percaya? Kurang bersandar pada Tuhan? Oh, tidak juga, saudara. Memang kita sebagai orang percaya tidak takut mati. Karena Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Tetapi tidak takut mati bukan berarti harus mati konyol, saudara. Tatkala Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi yang hendak membunuhnya, ia tidak melawan, ia diam-diam pergi dari kerumunan itu. Apakah Yesus takut mati? Tidak juga. Tapi ia tidak mau mati konyol. Ia tidak mau mati sia-sia. Ia tidak mau mati tidak berguna. Ia hanya mau mati untuk menebus dosamu, dosaku, dosa kita semua. Coba lihat Markus pasal 3 ayat 6 sampai 7. Nah, kepada kita segenap orang percaya, marilah kita meresponi kondisi sekarang ini, di mana virus corona ini masih berkembang. Tapi dengan pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Tidak lagi menyebarkan berita-berita bohong, berita hoax yang menakutkan, yang menegangkan, yang membuat orang khawatir, yang membuat orang putus asa, yang membuat orang serasa tidak ada harapan. Tapi mari kita sebarkan berita keselamatan, kasih Tuhan, bahwa masih ada kesempatan. Apabila saatnya engkau diberi kesempatan hidup sekarang, itu artinya engkau mesti dekat dengan Tuhan. Karena untuk dekat dengan manusia dibatasi. Mari mendekat kepada Tuhan. Saya merasa aneh kenapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan rasanya untuk kali ini kurang mengajak supaya masalah ini dibawakan dalam doa. Dulu baru ada saja bom di Paris, semua media sosial pasang bendera pray for Paris, pray for ini itu negara-negara yang diserang teroris, ya, negara-negara yang sedang mengalami keputusan LGBT, mereka juga pray for semuanya. Tapi ini ada virus corona di Wuhan. Gak ada saya dengar di timeline Facebook, Instagram apa mereka berdoa untuk masalah ini. Sayang sekali yang ada malah caci maki dengan berkata gara-gara mereka tidak takut pada Tuhan, gara-gara mereka menghancurkan gereja, gara-gara mereka makan babi. Lalu pada waktu mulai tersebar ke negara yang non makan babi, sepertinya pendapat ini menjadi harus diubah. Lalu yang kemarin mengatakan mereka gara-gara makan babi itu kemana orangnya? Malu
malu dong. Saudara yang saya kasih Tuhan, virus corona dapat membuat hilangnya rasa kemanusiaan, rasa peduli, rasa care, rasa memperhatikan. Orang-orang menjadi memperhatikan diri sendiri. Orang-orang menjadi egois. Orang-orang menjadi tamak. Orang-orang menjadi memikirkan hanya diri kelompok sendiri saja. Lalu kalau kepada sesama manusia saja kita merasa saling takut berdekatan, maka hari ini juga saya katakan pada kita sekalian, dekatkanlah hidup kita kepada Tuhan. Lalu kalau di dunia ini banyak kota yang sudah lockdown, banyak kota yang sudah negara yang sudah tutup airportnya, lalu sepertinya semua angkat tangan, status kota menjadi darurat nasional, maka saatnya kita segera minta supaya Tuhan turun tangan. Supaya Tuhan sendiri yang turun tangan. Dan saya begitu percaya, jikalau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, pasti Dia akan menolong kita. Orang sering mengutip Mazmur 91 sebagai ayat penghiburan. Tapi kalau hanya sekedar penghiburannya tidak cukup. Apakah kita mengalaminya? Orang yang harus mengalami atau merasakan Mazmur 91 itu adalah orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan. Jikalau engkau dan saya hanya membaca saja, itu bukan percaya kepada Tuhan, bukan bersandar, bukan berserah. Mari berbalik, kembalilah ke jalan yang benar, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah benci kepada kita. Walaupun kita berbuat salah, Dia mengampuni kita. Bahkan Dia kirim anaknya Yesus satu-satunya di atas kayu salib disalibkan untuk kita sekalian. Karena Dia sayang, karena Dia cinta, karena Dia mengasihi kita begitu dalamnya. Dia tidak benci kita, Dia tidak mencelakakan kita. Saudara, kalau ada Tuhan yang bisa mencelakakan umatnya, jangan percaya pada Tuhan itu. Karena Tuhan yang itu jahat. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, Dia mati di atas kayu salib. Kasih-Nya begitu besar, begitu dalam, begitu luas, tidak terhitung. Mengasihi kita, bukan dari sekarang, tapi dari dulu, kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.